Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan lancar usahanya, gampang ibadahnya, gampang amal solehnya, gampang nyari pahalanya, gampang nyari utangannya. Kok mau wong itu ya penting kok. Ayo bareng-bareng ya coba tabarukan, iktiraf. Ini kan munajat cinta yang luar biasa. Ilahi lastulil wala aqwa. Ya cukup dulu. Ya Allah Tuhanku, orang macam aku ini sungguh gak layak menjadi penghuni surga. Apa yang mau aku andalkan? Coba kita pikir. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga bertahun-tahun sudah menjadi penduduk surga, cuma gara-gara kesalahan sekali aja dikeluarkan dari surga. Nah kita pojokannya surga aja belum pernah tahu. Kesalahannya samber. Gak layak aku menjadi penghuni surga. Amal apa yang akan aku andalkan? Maaf, sholat 5 waktu itu kadang bolong-bolong. Ada? Ya itu orang yang jawab sendiri itu. Sholat sunnah enggak pernah, rawatib qobliyah baqiyah enggak, sholat duha juga enggak, awwabin enggak, apalagi qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud enggak. Padahal tiap malam mesti bangun tapi enggak sholat. Ngapain? The peace of the church and the peace of the yes. Coba, kalaupun sholat 5 waktunya lengkap, maaf, nggak khudu, nggak khudur, nggak khusyuk, nggak mutu, nggak kualitas. Gaya ini melafalkan niat usul, usul. Wih, takbiratul ihram itu sudah kok nanti melungker kayak Allah. Coba kalau udah kabiru alhamdulillah kafir. Udahlah kita itu sholatnya 99% ngelamun. Betul? Yang ceramah ini sama, malah lebih parah. Gitu loh. Masa yang kayak gitu bisa diandalkan untuk masuk surga? Puasa ya cuma Ramadan doang. Aku ngomong doang lagi. Ya tok. Puasa cuma Ramadan tok. Maaf. Halo? Itu pun ya Allah nggak mutu, nggak kualitas nih puasa kita. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri itu aja. Mata nggak puasa, telinga nggak puasa, lesan kita nggak puasa, tangan nggak puasa. Puasa kalau cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, maaf, kambing juga bisa. Wedhus ya iso poso. Coba nyari kambing itu, masukin kandang, udah seharian. Mulai fajar sampai maghrib jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dicampur jantan sama betina. Puasa itu kambing. Nah puasa kalau cuma kayak gitu, maaf, puasa sunnah juga jarang banget. Itu apa namanya di Idul Hijjah itu ada tarwiyah Arafah juga tidak puasa, Taswa Asyura juga tidak puasa, Ayyamul Bid juga tidak puasa, hari-hari putih itu loh. Tanggal Komariah 13, 14, 15 itu juga akan puasa. Enggak puasa pula, padahal orangnya katanya bisa ngaji, tapi enggak puasa. Ada apa enggak? Orangnya datang. Perempuan apa laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang mana? Oh iya, makasih. Senin Kemis juga enggak. Coba lu. Ya setidaknya dibantulah puasa Senin Kemis. Itu loh. Jadi tiap hari Senin ya usahakan nyenen, tiap hari Kemis usahakan. Itu. Apa coba? Sedekah.
Sedekah yang mana yang kita andalkan untuk menjadi penghuni surga itu? Mana coba? Rata-rata yang disedekahkan itu yang lungset-lungset itu. Betul? Kadang ada pengamen di rumahnya baru bunyiin gitar. Greng prei. Malah rumahnya ditulisi tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ada apa enggak? Ya itu orang bakhil diumumkan seluruh negara ini. Allah ya Karim. Terus amal yang mana? Jadi nggak pantas lah, nggak layak lah. Kayaknya nggak layak. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi andaikan aku harus disiksa di neraka jahim, sungguh aku nggak kuat. Mendengar cerita saja, api neraka itu panasnya 70.000 kali lipat panasnya api dunia. Lewang kenyanya rokok itu jinjak. Nah terus gimana ini? Nah maka solusinya gimana? Halo? Fahabni taubatan fa innaka karuniakan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosaku. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Karena sebanyak apapun dosa kalau diampuni Allah kan hilang. Segede apapun kesalahan, sebanyak apapun dosa, kalau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah dihapus semua. Sekecil apapun kebaikan, nah, kalau itu diridhoi Allah, boleh jadi kebaikan kecil ini yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal yang kecil loh. Walaupun hanya sekedar ketemu tetangga, ketemu saudara berwajah cerah dengan senyum indah, loh itu menghapus dosa. Wa min mujibatil maghfirah layyinal kalam wa taliqal wajhi, termasuk penyebab diampuninya dosa omonganmu yang enak, wajahmu yang cerah. Ketemu tetangga, "Mbak, mau kemana?" Sambil senyum, "Mampir, Mbak." Lah kok orangnya mampir beneran, ya pusing dah semua. Ya, tapi ini ternyata bukan hanya basa-basi, bukan hanya kata orang Jawa abang-abangi lambe. Ini memang perintah gitu loh. Jangan diremehkan. Ketemu suami senyum. Nah, itu pahalanya kayak ibadah haji. Nah, enak toh tinggal menjedetkan lambe. Ya, kaji. Gue ketemu lagi ya, sehari merimis 5 kali, kaji 5 kali. Loh, saya pernah ngomong kayak gini tuh dibantah. Masa senyum di depan suami kok pahalanya haji? Lu jangan masak, itu kelihatannya gampang, hanya menjedetkan lambe, tapi prakteknya sulit. Coba ibu-ibu kalau di depan suami lebih banyak senyum apa lebih sering cemberut? Loh kan, ya senyum kalau dikasih duit. Iya, kalau nggak dikasih duit ya bibirnya maju panjang 2,5 meter. Gitu loh, jangan diremehkan loh amal kecil. Masuk masjid udah nggak ada orang, ini dipasangin kok buku semua, matiin, ini mubazir ini, setrum bayar, olah wudhu udah nggak ada orang kok kerani grojok amber, set matiin, mubazir. Masuk toilet kok ada peninggalan orang lain, mudung siram, nanti dipakai orang enak, malah ditambahi. Jangan diremehkan. Hanya Engkau yang mengampuni semua dosa ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosaku, ampunanmu jauh lebih dahsyat. Nah gila, diteruskan syairnya kan, wa umrina qisun. Astagfirullah.
udah hafal? Podo. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Tuh. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi umurku berkurang setiap hari. Usia bertambah itu hakikatnya umur berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Udah banyak peringatan dari Allah, tapi kitanya nggak nyadar karena kita itu seringkali gendablek. Dulu tenaganya kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Halo? Penglihatan dulu tajam, sekarang udah mulai gembelawur. Itu juga peringatan dari Allah. Rambutmu dulu hitam, sekarang putih, berarti kamu harus segera meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kulitmu dulu kenceng, sekarang jadi keriput kisut. Itu kan peringatan dari Allah, semuanya peringatan. Tapi manusia itu ngeyel. Gigimu udah keropos, gak mau ngaku kalau tua. Malah lek wong Jawa ngomongnya aku yang aslinya masih muda, cuma kalah di gigi. Gigimu lo diadu sama siapa kok kalah? Itu tandanya udah tua. Itu loh, maunya itu enggak apa ya? Mau tua gitu loh orang itu. Rambut putih disemir. Dikira kalau udah disemir hitam terus jadi muda lagi. Ya enggak, tua ya tua. Gitu loh, aneh-aneh kok. Untuk dipageri. Ya yang mau nyolong untumu ya siapa? Itu lambe disontek doble. Astagfirullah. Ini dodo disontek silikon mentok-mentok. Ya bisa mentok-mentok, tapi begitu 6 bulan buatnya habis ya anjlok. Dipakein kue paling mahal ya brosok. Itu kan peringatan toh. Kalau maaf, orang itu kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah ulur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, makanannya tinggal jenang sama bubur, kerjaannya di atas tempat tidur, telentang di atas kasur. Kalau tidur ngoroknya senggur dan berkali-kali ngelindur. Hobinya cuma kukur berarti itu gak deket alam. Bukan? Sementara dosa setiap saat bertambah. Lu jangan dipikir di majelis kayak gini nggak ada dosa. Ada. Dikira nunggu mulai habis isya sampai sekarang ini terus nggak ada dosa. Ada. Itu ngomongin saya. Ada. Itu 2 orang itu sama gemuknya itu. Lu kita ini nggak ngapa-ngapain lu kadang-kadang bisa jadi dosa sudon sama orang. Betul. Makanya saya itu sering kali gini Bapak Ibu, maaf banget. Saya itu kadang sempat berpikir udah pengen pensiun saya jadi penceramah. Cuma nggak kuat saya. Lu bener. Andaikan penceramah itu dapat dana pensiunan, demi Allah saya pilih pensiun. Tapi ada dana pensiunan loh ya. Nah, karena nggak ada dana pensiunan juga nggak jadi pensiun saya. Orang kemarin ada corona 2 tahun lebih dikit pensiun, sepi. Kadang saya suka nggak kuatnya gimana? Gini loh, saya datang, semua orang memberikan penghormatan. Kenapa? Dianggap saya orang baik, dianggap saya orang mulia.
Lah yang lain jamaahnya bungkuk-bungkuk. Iya Pak Ustaz, Pak Ustaz, selamat datang. Loh, itu akhlaknya orang soleh loh itu. Yang bungkuk-bungkuk dengan sikap tawaduk, merasa hina, merasa rendah, merasa lebih jelek. Itu akhlaknya orang soleh itu. Sementara saya misalnya kok bangga, apa ada. Saya merasa lebih baik. Itu akhlaknya Abu Jahal. Masa Abu Jahal kok ngasih ceramah orang soleh? Mau sampean diceramai Abu Jahal? Mau gak? Ayo terus mau sampean terus lagi. Sampean sing soleh. Gitu loh. Masya Allah. Jadi dosa kita itu kadang-kadang astagfirullahaladzim, setiap tingkah kita itu bisa mengundang dosa. Apa yang kita harapkan kalau bukan cinta Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Maka saya hanya sebentar. Itu yang mau minta lanjut-lanjut itu nyumbangnya berapa? Mau ngatur penceramah. Pokoknya kalau ikut bermajelis, ya, love you. Pokoknya kalau bermajelis kayak gini, terus semangat ya. Ini jangan dianggap sepele. Majelis kayak gini bukan hanya pertemuan badan ketemu badan, jasad ketemu jasad, orang ketemu orang, bukan. Jadi ini pertemuan roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa, sukma ketemu sukma. Ini bukan hanya sekedar Romdia ketemu sama Romelah, bukan hanya sekedar Sulastri ketemu Sumiati yang biasa tak pakai wiridan Sulastri Sumiati Supia, bukan. Ini bukan hanya pertemuan antar jasad, tapi pertemuan antar roh, pertemuan antar jiwa. Makanya Rasulullah menyebutnya sebagai taman surga. Ini indahnya luar biasa. Dan ini adanya hanya di Indonesia. Di luar negeri mana ada majelis-majelis kayak gini? Cobalah sampai yang sekali-kali jalan-jalan ke luar negeri. Nyari malam-malam kalau ada majelis kayak gini. Ayo mulai timur tengah sampai tengahnya timur. Cari kalau ada. Selain di Indonesia. Loh, kalaupun ada beberapa negara tetangga itu nyontoh Indonesia. Loh, beneran. Coba cari ke negara manapun, nyari majelis-majelis bisa sebebas. Nah kalau dirajak mau sampai subuh kamu bebas bikin majelis kayak gini. Betul? Loh, nggak ada seindah Indonesia. Nah ini padahal bukan hanya dirajak. Malam ini saja ribuan tempat di Indonesia itu bikin majelis taman surga seindah ini. Tapi yang masih gak kerasan ini taman surga. Ini ribuan tempat malam ini di Indonesia. Makanya orang ulama-ulama luar itu kalau datang ke Indonesia itu senang-senang, kerasan-kerasan mereka. Kenapa? Mendapatkan keindahan. Ini mulai dari pelosok kampung sampai naik gunung sampai turun jurang, majelis-majelis terus isinya. Indah. Ini kalau digambarkan seperti bintang ke bintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sampean ini bintang ke bintang, tapi kok bulat-bulat ya? Loh, media dunia menyorotmu kelihatan bulat, tapi dirimu disorot media akhirat, cemerlang cahayamu. Sampean gak ngerti sholawat ini, sampean waca tembus ars. Ngono ki yo padha gak ngerti ini, tapi kan ana keterangane ngono lho. Halo? Gini terus bermajelis kayak gini. Ini saya sering gambarkan seperti pepohonan yang rindang. Loh, kampung manapun kalau banyak pepohonan yang rindang itu hawanya sejuk. Kalau hawanya sejuk, pikiran dan hati masyarakat dingin, guyup rukun masyarakatnya itu. Maka kampung manapun itu, kalau banyak majelis-majelis semacam ini, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, sejuk, masyarakat itu damai, guyup rukun, hidupnya penuh barokah.
Tapi kalau pepohonan itu dibabati semua, orang nggak ada majelis-majelis model kayak gini. Itu kan pepohonan itu ditebangi, dibabati. Lah pohon-pohon dibabat, ditebangi, ya kampung itu jadi entak-entak. Aku nyari bahasa Indonesianya susah entak-entak itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Gersang. Nah, ya wis iku, gersang. Nah, ya gersang, hawanya kan panas. Lah kalau hawanya panas, pikiran dan hati masyarakat juga mudah panas. Ada masalah dikit aja ribut. Masa ada bantuan, bansos ribut, ada BLT ribut. Sini juga begitu. Enggak lah, malah lebih parah. Enggak lah, sini banyak majelis-majelis semacam ini. Saya yakin damai, saya yakin barokah. Lingkungan sini, warga sini semuanya yakin damai barokah. Itu loh. Pokoknya selama majelis-majelis semacam ini masih terus dipertahankan. Ya tadi loh. Kalau banyak pepohonan yang rindang, burung-burung akan berterbangan, burung berdatangan, hinggap di pohon itu. Ngapain? Ya baterainya hampir habis, berarti tinggal 5 menit. Ya. Burung-burung pada berterbangan datang dan hinggap di pepohonan itu, berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Loh, ngono. Makanya ini yang datang, wah ini burung-burung dari mana-mana ini. Orang-orang solih-solihah, orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung, hinggap di pepohonan rindang majelis mulia malam hari ini. Di sini panjenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Ini bukan hanya dari kecamatan Racik kok yang terbang ke sini, banyak dari kecamatan lain, betul? Ya karena di sini ada pohon rindang, pengen hinggap di sini cari kedamaian. Bahkan dari kabupaten lain terbang datang ke sini untuk mendapatkan kedamaian. Di sini ada pohon yang rindang. Saya jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, terbang dan hinggap ke sini karena saya ke sini dalam rangka mencari. Kowe nek gak ngerti karepku yo di sini. Mencari kedamaian. Astagfirullahaladzim. Mencari barokah. Kok duit kan? Yang mahal nilainya itu persaudaraan. Itu loh. Konco karo duit itu jelas milih. Konco karo duit luwih penting. Coba ya tak jelasin ya. Duitmu banyak banget tapi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, hidupmu sendirian. Mau dipakai apa duitnya? Ibu rugi awakmu. Hidupmu sendiri di tengah orang-orang sana jadi ketua suku belekok lalu. Percuma duit banyak, nggak ada temen. Dan meskipun dirimu nggak punya duit tapi teman banyak, enak. Ada kerepotan, banyak yang bantu. Ada kesusahan, banyak yang nolong, temennya banyak. Gini apa gini? Iya apa ya? Nah makanya konco karo duit, kuwi ternyata luwih penting. Tapi kok udah bilang iya kok tadi? Nah yang ngomong G tadi siapa? Coba dengerin lagi, tak jelasin. Pikir kok pikir. Pikir sing jernih. Duitmu banyak banget, udah triliunan wes, triliunan. Tapi dirimu nggak ada temen. Ayo hidup sendirian. Mau ngapain? Pakai apa duitmu? Percuma, betul? Nah, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Wah susah kayak apa? Gampang, banyak yang nolong. Ribet kayak apa? Enteng, banyak yang bantu. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. Kita terus-terus mau kata tedian nggak sih? Astagfirullahaladzim. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Loh, ini yang datang ini orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Kok digambarkan seperti burung? Di mana tempat? Burung itu nggak ada yang bertengkar, damai. Beda kalau
nggak ada pepohonan karena dibabat, ditebangi, gersang yang tumbuh ilalang, nggak ada burung berkicau dan bersenandung di ilalang itu nggak ada. Yang datang binatang-binatang melata, bangsane luwak, terus garangan, terus macan rembah, terus apa maneh kaya ulo, terus biawak, boyo. Lah kuwi engko nek petuk isine mung kerang cakar-cakaran kae. Ndak di semak belukar, di ilalang enggak ada burung berkicau bersenandung di situ. Yang ada apa? Binatang melata. Kalau ketemu mesti berantem. Kalau ketemu cakar-cakaran. Gitu loh. Desa kok nggak ada majelis sholawat, nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir. Masyarakatnya suka ribut, mesti ada masalah dikit berantem. Mesti gitu. Jiwanya masyarakat ya seperti binatang-binatang melata itu panas. Beda dengan kalau banyak majelis-majelis semacam ini, pohonnya rindang-rindang, burung-burung berdatangan, hingga di situ cari kedamaian. Ini yang hadir orang-orang baik, orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Gak ada burung bertengkar. Ono manuk tukaran, manuk kerah ono. Kok iso ono manuk ibu jumuwi sing kerah. Burung apa? Oh, burung itu tempatnya di Cakrawala kok. Cakrawala itu luas tak bertepi, terlalu naif untuk dijadikan medan pertengkaran. Ngapain aku harus berantem? Ngapain aku harus bertengkar? Cakrawala ini luas, bro. Ngapain berantem? Ngapain bertengkar? Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon itu, ya aku terbang. Nyari pohon yang lain, aku akan hinggap di sana. Di sana aku gak diterima, aku terbang lagi nyari pondok ya pohon yang lain, aku akan hinggap di situ. Di situ gak diterima, aku terbang hinggap di pohon lain. Yang penting damai dan aku tidak menyakiti saudaraku. Loh, paham ora dia ngomongin ngene iki. Kae wangi petentangan apa nduwe. Loh, burung itu simbol kasih sayang, gitu loh. Makanya itu anak-anak muda kalau mau nikah itu di undangannya umumnya digambari burung, cucuk-cucukan, simbol cinta dan kasih sayang. Kecuali ini nanti kalau jadi manten ini nikahan ini sampul undangannya digambari garangan ini nanti. Semuanya gambar burung karena itu simbol cinta dan kasih sayang. Loh, ini majelis kayak gini jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih kuat? Saya itu mau ceramah sebentar sebenarnya, tapi saya malu. Ngapain jauh-jauh dari sana nyampe sini kok cuma cerit 15 menit. Pasti nanti pulang diomong wong sak rajek. Ya undang ngoyo-ngoyo, ngaji kaya pitik nelek cret tinggal mulai. Mesti digermengi seperti itu. Padahal maaf ya, ini saya boleh cerita ya. Ya, yang mau pulang nggak apa-apa kok pulang, tapi ada yang di sini loh untuk teman saya. Ya, kalau pulang semua ya saya apa bedanya dengan orang gila? Boleh cerita ya. Betapa saya datang ke sini ini penuh perjuangan. Saya itu sungguh ya. Maaf banget. Dibilang riak ya terserah lah. Pokoknya saya cerita. Ini ceritanya kan gini. Kemarin itu, tak pikir jadwal di sini itu nggak ada. Orang yang bagian penjadwalan saya itu nggak ngomong itu udah waktu dekat. Loh, ada jadwal di Jakarta? Enggak, ada. Apa? Tanggal ini. Itu kan kita udah persiapan mau berangkat haji, antisipasi. Nanti kalau sewaktu-waktu berangkat gimana? Udah kayak gitu. Ternyata jadinya deal. Ngapain orang di sana itu banyak ulama mengundang orang seketer kayak saya. Tahu-tahu yang ngundang Gus Rakil. Oh ya mbok. Ini kan yo ngene-ngene kan yo rondo bolo. Oh, Gus Rakil. Akhirnya ya udahlah, enggak apa-apa kalau ada waktunya. Tuh. Kemarin malam itu saya masih di Seragen sama Ngawi. Yang di Seragen itu sebenarnya bareng sama Habib Syekh,
Tapi karena beliau masih dirawat di rumah sakit, alhamdulillah siang tadi beliau udah keluar dari rumah sakit, udah sehat. Doanya panjenengan semua. Tadi malam bareng sama putranya beliau sama Ibu Umar bin Syekh. Terus malamnya di Ngawi sampai rumah udah subuh. Terus saya kemas-kemas, terus pamitan sama anak-anak karena insya Allah mohon doanya sekaligus mohon doanya panjenengan besok malam berangkat haji. Itu makanya sekalian kemas-kemas juga istirahat nggak apa, pamitan sama anak-anak pondok ke bandara karena di jadwal itu terbangnya jam 12. Saya jam 11 sudah nyampe bandara. Ternyata delay sampai jam 2:30 sore. Peluntrung kayak wong Bandung ke bandara. Nah, begitu nyampe sini, ya langsung ke tempat transit istirahat. Itu udah maghrib, mandi, sholat isya, maghrib isya, berangkat ke sana tadi Citra. Pokoknya sana lah pokoknya tadi. Karena langsung naik Rama nyampe sini, langsung berangkat lagi ke sini. Dulu aku nyelap no. Dan sekalian saya habis ini nggak pulang, langsung nunggu di sini. Tuh, ya wes ngono tok ceritanya. Nggak aku kan ngomong mau cerita. Ya wes ngono tok itu ceritanya. Ini kan jadwal nyelak gitu loh. Dan alhamdulillah saya malah bersyukur ketika tadi saya datang tadi loh yang tadi yang terakhir itu loh, itu aku itu tadi yang terakhir tadi menurut rumahmu pencuri. Nah alhamdulillah saya lihat tuh terakhir, wah ini jamaahnya wah alhamdulillah bubar, tapi dia kasih ceramah aku. Kan banyak yang pulang tadi, banyak yang pulang. Aku datang tadi loh, kok udah pada pulang apa udah bubar apa gimana? Nah ternyata kok alhamdulillah masih ada yang ngaji. Berarti terus kesimpulanku ini nanti yang nunggu sampai acara selesai itulah yang paling gampang menuju surganya. Karena itu yang ikhlas itu. Gitu tak pikir oh berarti yang niat ngaji sampai selesai ya itu orangnya ya tinggal segini ini. Yang tadi tuh pokoknya niatnya boleh rame-rame. Yang penting iso gawe status hadir di tablet akbar. Pulang statusnya wis dadi. Nah ini yang niatnya bener ya ini yang dobrok-dobrok ini yang tak sebut doanya mandi tadi. Tapi itu nggak termasuk. Kan aku sini. Tahun-tahunnya no sawah. Loh ini jangan dianggap sepele. Loh hikmahnya luar biasa. Kita di majelis seperti ini dididik untuk mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak boleh. Rendah hati. Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat rendah hati? Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat tawadhu? Tak kasih tahu. Makanya saya untuk ibu-ibu ya, saya kalau ada temenmu, tetanggamu yang nggak mau ikut majelis kayak gini, aku kirim salam. Tolong sampaikan Bu ya. Besok langsung sampaikan, Mbak, dapat salam. Dari siapa? Abah Anja. Gak kenal. Masih gak kenal, pokoknya tak sampaikan mau ini pesan. Apa salamnya? Suruh ikut majelisan. Kenapa? Loh perempuan kok cuma di rumah, utak. Kamar mandi, dapur, masuk kamar. Kamar mandi, dapur, masuk kamar tidur. Utak di rumah. Apalagi kalau udah mandi, kosokan. Masya Allah, total tutup. Kosokan ini nganggo gerindung. Terus masuk kamar diri di depan kaca, total jendak. Lambene. Maaf.
Ya kalau perempuan model kayak gitu, nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah ikut kumpul-kumpul majelis kayak gini, di rumah, kotak-kotak kubah-kubah depan cermin, mesti dadine kemayu, rumangsane koyo ayu-ayu dhewe. Soalnya orang ono saingane, gitu loh. Coba kalau udah mau kumpul-kumpul kayak gini, ternyata kecantikanmu di rumah tadi tamat riwayat. Udah sekarang aja coba toleh kanan toleh kiri, coba toleh kanan toleh kiri, nanti pasti dirimu akan iya. Ayu wong kae. Ayu. Akhirnya dirimu ora kemayu. Lah nek ning omahe dadine nek gelem kumpul-kumpul kamu sadar di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik lagi. Understand? Lu wong sugih orang kaya, maaf, wong sugih ora gelem kumpul-kumpul, ngutek sak lingkungan, mesti dadine semuge, kaya-kaya sugih-sugih yo. Lha uripe ning ngutek nang kono sak lingkungan pancen dia yang paling kaya. Sepertinya tetangganya itu kepalanya mau dibeli semua. Lu pengen utak-utak ubah-ubah di situ. Coba keluar, perhatikan itu miliarder, triliuner, konglomerat itu. Kekayaanmu tamat riwayatnya. Ternyata masih ada yang jauh lebih kaya daripada dirimu. Menggerak. Tiba-tiba aku sekano apa-apane mbek wong kae. Akhire ora semuge, ora paham? Paham? Loh, maaf. Wong pinter iki lho nek gak gelem kumpul-kumpul, dadine ya kemin. Kaya-kaya pinter-pinter dhewe. Lah, hidupnya cuma ngutek di situ. Nanti ada acara dia yang doa. Tahlilan dia yang mimpin, manakiban dia yang mimpin, khotbah juga dia, ngimami juga dia. Ya kayak pinter-pinter dhewe. Coba kalau udah kumpul-kumpul kayak gini, tamat riwayatnya. Di atas kepinteranmu masih ada yang lebih pinter. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Lo jujur mawon. Kula niki lah gak iso ngaji lho kula niki. Saya ini nggak bisa ngaji. Kalau kumpul sama kiai-kiai seperti ini, masya Allah, saya itu rasanya kayak asli bu, ngapunten, maaf, saya itu merasa bodoh banget pokoknya kalau Jawa Timuran. Nek coba kumpul karo kiai-kiai ngene iki lho. Aku ki rumangsa blok. Demi Allah. Mungkin. Nek wis kumpul sama orang-orang alim itu rasanya iya. Coba terbantar. Mungkin. Halo? Nah ini kita setidaknya diajari tawadhu, rendah hati. Gitu loh. Apa sih yang kita punya? Semuanya hanya titipan. Semuanya milik Gusti Allah. Makanya kalau sampean ngaji nahwu itu sering saya sampaikan, huruf Arab yang menjadi simbol tawadhu itu huruf wawu. Perhatikan, wawu itu hurufnya kan melungker terus hadap ke bawah. Lingkluk nggak ada, wawu kok ndangak, wawu kurang ajar. Huruf wawu itu semuanya mesti merunduk itu, melungker dan menunduk. Huruf wawu itu, huruf hijaiyah wawu menunduk gini, mesti melungker menunduk. Ini sifat tawadhu, simbol tawadhu. Nah, wawu itu menjadi alamat i'rab, rofa itu. Rofa itu artinya ketinggian derajat. Jadi man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, justru dia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebaliknya, orang yang takabur, merasa lebih hebat, akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak wawu itu kan menjadi alamat i'rab, rafa.
alamat dari ketinggian derajat itu harus tawadhu. Kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, harus tawadhu, harus rendah hati. Nah, menjadi alamat i'rab rafa di dua tempat. Satu, jamak mudzakkar salim. Dua, asma sittah. Nek ngajimu sendek ya asma khamsah. Abuka, hamuka, hanuka, fuka, dumalin. Jamak mudzakkar salim. Jamak ya kumpul-kumpul. Mudzakkar kumpul dengan siapa? Orang yang disebut-sebut kebaikannya. Salim yang selamat hatinya dari kotoran-kotoran batiniah. Selamat dari hasud, sombong, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jamak mudzakkar salim. Kumpul dengan orang-orang yang disebut-sebut kebaikannya. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, yang hatinya bersih. Yang kedua, abuka, bapakmu, akuka, saudaramu. Ini artinya nyambung seduluran, silatur rahim. Ya, jam 12:30. Yaudah, ngomong ngaji udah lewat 12:30 kok terus ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Ya mohon maaf sekali lagi terutama kepada para masyayikh, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz. Ceramah saya bukan konsumsi panjenengan. Saya mulai pertama memang sengaja komunikasi dan ceramah saya itu sasarannya saudara-saudara saya yang dobro-dobro itu. Saya insya Allah nanti kita kumpul bareng dengan yang dobro-dobro itu. Tentu karena keterbatasan pengetahuan dan kebodohan saya, di sana sini banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Saya yang sangat dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya menutup dengan doa yang akan dibacakan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Ahmad Suryati, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Racek. Waktu di depan kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda ba'da darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli syaqqa wa ahli tughyan wal isyan wal kufran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maqruban illa nafastah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa addaitah wa la 'ilman illa nafa'tah wa la rizqan illa baraktah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha
ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa jurika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan Romo Kiai Haji Ahmad Suryati, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Racek, maka kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada